Oke guys, di sini gua bakalan ngejelasin hero counter dari Pakuito ya guys, si botak yang orang banyak banget ngeband nih di bulan Oktober ini. Sekarang gua main di Mythic 5 ya. Udah masuk draft pick. Sekarang gua kayak biasa, gua langsung pick edit karena gua kalau misalkan first pick biasanya gue bakal ngasih edit ya, karena edit bisa counter banyak hero. Nah, di sini gue ngasih rekomendasi band ke teman-teman gue, yaitu Pakuito, terus magenya Valentina, itu hero-hero yang ganggu ya sebetulnya. Terus marksman-nya itu Wen Wan, biasanya Wan Wan. Terus kalau mage Julian, mage fighter. Nah, cuma di sini tim gue ngebandnya Balmon sama Valentina. Ya udah nggak apa-apa, nanti masih ada pikan ketiga. Cuma sayangnya yang ketiga juga kayaknya nih ngebandnya one one doang bisanya. Jadinya eh, Pakuitonya lepas. Di sini gue udah ngebaca ya Pakuito bakal di pick. Jadinya gue udah langsung request aja high loss. Udah jelas banget sih pasti Pakuito pengen banget diambil di sini. Jadi gue langsung request biar tahu tim gue win rate gue 57%, langsung gue oke aja. Di sini spell gue pakai spell yang isi darah. Kenapa gue pakai ini ya karena tebel banget ya Hylos ini kalau udah pakai yang ngisi darah ini. Tapi kalau pakainya eh kayak apa Vengeance gitu mungkin juga bisa dipakai, tapi nggak terlalu worth it ya karena kan Hylos itu darahnya tebel, jadi kalau ngisi darah tuh lebih banyak. Nah, di tim musuh di sini pakainya Saber sama si Kagura. Biasanya dari sini gue udah mikirin nih gue mau pakai item apa gitu, karena saber itu burst damage, biasanya nanti gue bakal bikin blade armor. Kalau misalkan Kagura ya udah pasti harus bikin Athena sih, jawabannya cuma itu doang. Nah, di sini tim gue pakai Vale sama Link. Itu cukup oke sih ya, oke banget malah bisa dibilang, karena gue suka banget sama Vale tuh gara-gara damage-nya itu nanti dia ngeburst gitu, bisa langsung comeback gitu ya kalau kena semua. Nah, di tim musuh ini Franco sama Cloudy. Kalau Franco tuh sebetulnya ganggu banget buat Hylos karena Hylos itu kan gerakannya lambat. Tapi untungnya kita kalau misalkan di CC gitu di ulti sama Franco kita masih tetap ngasih damage pakai skill 2. Nah, kalau Cloudy ini kan pakai DHS ya biasanya tuh sering banget pakai DHS. Itu ganggu banget buat tank darah tebel. Jadi sebetulnya sih harusnya untuk Hylos ini bikinnya dominan ice aja sih kalau kayak gini. Karena ngasih defense juga. Oke guys, sekarang kita masuk ke gamenya, lagi nunggu loading. Ini di sini reply ya guys. Jadi kita bakal ngebahas game ini. Nah, di menit pertama biasanya awal-awal kita bakal bantuin Link karena di sini apalagi ada Franco ya. Ini ya Franco tahu sendirilah pasti bakal narik-narik buff ya Link kalau nggak dijagain. Keluarin skillnya nggak apa-apa, skill 2 kita ambil skill 2 tuh yang pertama, tapi jangan sampai habis-habis, jangan sampai habis mananya buat eh, ngebuff gitu, nanti takutnya kita nggak bisa bantuin war lagi di tengahnya. Nah, ini kita kejar aja kalau Franco-nya masih di sini, tapi biasanya kalau kita sampai terlalu jauh ngejar kita bakal dihajar sama teman-temannya, jadi kita nggak usah terlalu jauh. Nah, di sini sayangnya gue ketarik nih sama Franco, dan gue udah ngeluarin
revitalize, isi darah, spell darah. Tapi sayangnya tim gue nggak ada yang dateng ya guys. Gue pikir bakal ada yang dateng gitu linknya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Mati di awal-awal masih nggak apa-apa ya. Yang penting tahap-tahap berikutnya jangan sampai salah lagi. Usahain. Nah di sini karena tengahnya masih belum clear, ya udah gue clear dulu. Soalnya kalau bantuin ke atas atau ke bawah terlalu jauh masih. Terus belum ada war-war yang penting juga ya. Sini kita buka-buka map, siapa tahu ada yang lewat, tapi sayangnya nggak ada yang lewat ini. Oh ada Franco, tapi damage gue belum berarti ya. Ini Franconya gaya-gaya banget tuh, ngasih stiker-stiker, recall tadi tuh gara-gara habis ngekill. Oh iya, kenapa sepatu gue ini sepatu fisik padahal di tim musuh banyak CC ya kalau kita lihat. Karena gue pertimbangin banget untuk lawan musuh kayak Pakuito sama Cloudy ini. Dia tuh DPS-nya sakit banget guys. Jadi perlu sepatu anti physical defense, anti physical damage. Dan pasifnya sepatu ini kan semakin di damage semakin besar di defense kita nantinya. Jadi penting banget walaupun ke CC, Hylos ini nggak terlalu masalah juga sih. Karena kan dia skill 2 tetap bisa jalan. Nah di sini gue bingung banget sih sebetulnya mau kemana soalnya tim gue udah kebantai nih. Si apa Vale-nya mati melulu. Ternyata soalnya dia kalau gue lihat dia bukan user mage, dia mainnya assassin, marksman, dan dia terpaksa ngambil mage sih kayaknya ini. Tuh lapu-lapu langsung bilang magenya, soalnya magenya nggak posisi banget, nggak bisa jaga posisi badannya. Gue kepikiran di sini buat ganti sepatu sih tadinya pengen ganti sepatu penetration, magic penetration, biar ada damage-nya dari gua gitu. Tapi gue masih percaya sih, ya udah lanjutin aja pakai physical defense ini, sepatu physical defense. Warrior boots ya namanya. Nah, item kedua gue langsung bikin dominan ice. Kenapa gue bikin dominan ice? Ini item wajib. Jadi pasifnya si Hylos itu kan kalau misalkan dia apa namanya bikin mana, bikin item yang punya menambahkan mana itu bakalan nambahin darahnya juga gitu guys. Jadi kalau misalkan dia beli item dominan ice itu kan nambahin mana, misalkan kayaknya 900 deh gitu. Itu bakalan nambahin darahnya sebanyak 900 lebih apa aku lupa ya. Nah, di sini gue langsung ulti karena tim gue lagi diserang sama Franco. Franco offside dia sampai jauh banget ya. CC-nya sampai di turret gue. Jadi gue ulti buat bikin slow jalannya dia. Nah, di sini gue ngezoning biar tim musuh nggak ngedeket ke turtle-nya. Betul aja dapet link gue. Vale-nya sampai dikatain ya guys tuh di chat gara-gara dia bener-bener nggak bisa main soalnya. Nah di sini kita gocek-gocek nih Frankot soalnya takut narik dia. Kita mundur aja udah nggak mungkin kita bisa bantuin karena kalau misalkan kita war ini malah mati. Dan skill 4 skill 3 kita tadi masih cooldown ya. Padahal kalau misalkan Link bisa jalan lebih jauh lagi gue bisa ngeluarin ulti itu tadi buat ngebantuin dia. Ini walaupun tim kita lagi ketekan banget ya sebetulnya karena tim kita banyak yang mati, tapi kita tetap harus objektif. Nah di sini gue pengen bantuin Pakuito lapu-lapu, tapi nggak bisa. Pakuito tuh larinya kencang banget, terus gue udah lihat spellnya tuh pas lagi awal-awal tadi sprint, jadi nggak mungkin buat ngejar Pakuito. Nah di sini Vale-nya tadi bukannya kabur ya, bukan recall gitu, malah dia muter-muter di sini. Tapi ya udahlah, gue juga nggak ngerti sih apa yang dia lakuin. Di sini gue jagain linknya aja yang bisa gue lakuin.
Terus gua nge-clear soalnya valenya kan mati ya. Jadi gimana kita kalau nggak nge-clear, kalau bukan kita siapa lagi kan? Nah, di sini valenya tuh jagain di bawah dan dia mau dikeroyok. Gue udah lihat nih sebetulnya dia mau dikeroyok. Dan bayangan gue dia bakal mati langsung. Aduh, mati lagi gue mikirnya gitu. Tapi ternyata sih dia nggak mati nih. Gue udah biarin aja, udahlah. Susah itu mah ditolong, kayaknya nggak bermanfaat juga tadinya gue mikirnya gitu. Jadi gue nge-clear aja yang bermanfaat. Nah, terus item berikutnya di sini gue bikin Athena nih. Karena eh buat ngurangin damage-nya si Kagura ya, karena kan damage-nya Kagura itu ngeburst. Jadi Athena jawabannya memang. Di sini kita clear-clear aja. Nah, pas sebelum masuk bus, biasanya gue langsung skill 2 ya, biar ngasih damage ke dia. Karena kalau gue di CC, gue nggak bisa ngeluarin skill 2 pas udah di busnya, di rumput. Nah, tadi tuh gue nggak masuk ke warnya karena gue ngelihat tim gue udah mati dua ya. Itu nggak bagus banget kalau gue masuk. Itu bakalannya gue mati sia-sia juga kayak dua orang tadi itu ya. Nah, di sini gue tahu gue bakal menang ya sebetulnya kalau Pak Pito, kalau duel mah kita menang-menang aja karena gue ngasih damage ke dia. Oke, habis itu sekarang kita masih agak bingung sih mau kemana ya. Karena timnya agak ribet juga sih ini. Nah, di sini gue ngebokongin Pak Wito, gue langsung buka ultinya ke arah sana karena gue takutnya Pak Witonya lari ke arah pulang. Karena dia kenceng banget kan soalnya. Nah, di sini gue jagain Pak Witonya. Gue ngebaca arah pergerakan Pak Wito di sini ya. Dia bakal mau lari kemana, tapi sayangnya dia kabur juga. Masih bisa kabur. Nah, di sini sayangnya nih gue ketarik nih, sial banget. Gue nggak ngeluarin revitalize, nggak bisa ngisi darah karena buat apa juga. Mending buat disimpan buat war berikutnya ya. Tim gue udah ngajakin Suren aja tuh. Karena kayak nggak ada harapan emang sih guys ini. Killnya kita timnya 7, musuhnya 14. Terus Vale-nya juga kayak nggak bermanfaat gitu kan. Killnya 273. Tapi kalau gue sih ini apa ya? Gue tuh biasanya punya prinsip kalau kalau udah kalah kayak gini, ya udah seenggaknya kita bikin susah musuhnya buat menang aja sih. Nggak perlu kita ngekill atau maksa. Nah, di sini gue ulti karena gue tahu saber itu jalannya lama ya. Jadi gue ulti. Nah, di sini hampir aja dapet, tapi untungnya si Clean bisa ngelasit. Nah, di sini gue langsung zoning si Kagura karena biar dia nggak masuk war. Karena kalau dia sampai masuk war, Clean gue bisa langsung meledak badannya di burst. Nah, Vale-nya udah mati 8 ya guys sekarang. Feeding banget sih ini. Nah, kalau mau CC Pakuito tuh tunggu dia udah nyekill ya. Jadi abis dia skill langsung stun. Jadi kalau dia kita stunnya pas lagi dia ninju gitu lagi bergerak ngedes itu malah jadinya stunan kita terlalu sebentar. Dia pas udah nyampe sana bisa langsung ninju kita lagi, tapi kalau kita nyetunnya pas dia udah selesai ninju itu bakalannya lama stunnya. Nah, di sini tim gue berantem ya karena Linknya ngerasa buffnya si Link diambilin mulu sama Clean. Tapi kalau dilihat-lihat gue lebih setuju Clean yang ngambil buff sih karena Linknya nggak guna sih kalau gue lihat di sini tuh 133 ya killnya, KDA-nya. Tapi gue nggak terlalu ngikutin berantemnya mereka, gue tetap objektif aja di sini. Nah, karena Athenanya udah jadi, gue biasanya bikin item permen di sini.
Item permen itu item magic ya, tapi gue lupa namanya apa, nggak ngapalin maksudnya. Item permen itu nambahin mana juga, nambahin yang buat ngeluarin skill ya, tuh yang biru di bawah darah. Nah, dengan nambahnya darah, darahnya makin tebel jadinya. Nambahin mana, darahnya makin tebel sesuai dengan pasifnya. Cuma sayangnya gue salah di sini, gue telat nih. Di sini gue ketarik, guys. Dia udah dapat lord juga, lihat tuh, berantakan banget tuh red gue. Franco-nya jago banget ya. Ini gue kalau udah kayak gini sih berharap timnya bisa nahan aja sih minimal. Karena kalau item gue punya bayangan kalau misalkan item gue udah jadi sampai minimal di radian. Apa ya item fisikal itu namanya? Gue lupa lagi. Nanti deh gue kasih lihat ya nama itemnya apa. Ada satu item yang kalau item itu udah jadi gue bakal kuat banget sih. Nah, di sini turret kita udah pecah dua nih inhibitornya nih. Tapi gue tetap objektif, clear dulu, jangan war. Lihat momentum di sini. Nah, tuh kayak gitu tuh gue stun Pakuito setelah dia udah eh ninju, udah ngedes. Nah, dia kan nyetunnya jadi lama. Gue skill-skill 2 aja terus. Pokoknya skill 2 terus sampai Pakuitonya kena mental. Padahal gue kali ini gue yang kayaknya yang kena mental sih. Nah, linknya udah bercanda-bercanda aja ya, itu udah nggak berharap menang dianya. Kita mah masih serius karena gue ngerasa ini masih bisa menang sih sebetulnya. Apalagi Vale itu kan hero-nya hero moment ya, jadi sekali ulti bisa langsung meledak semua, walaupun kadang orangnya nggak bisa main tapi kebetulan aja gitu dapat semua ultinya. Nah, di sini kita bertahan sebisanya, cece aja siapa yang bisa kita cece. Nah, di sini Kaguranya mati. Cuma sayangnya gue juga mati di sini. Turret kita udah pecah semua. Nah, item permen ini jadi, cuma sayangnya yang tadi gue bilang ini gue salah salah bikin ya. Harusnya tuh item keempat dulu yang gue bikin nih, bukan permen dulu. Karena kenapa gue bilang nggak permen dulu? Karena permen ini nggak ada defense-nya ya, nggak nambahin defense, tapi nambahin darah doang. Sedangkan si Cloudy-nya gue lihat di sini dia bikin DHS tuh. DHS itu efeknya kalau darah kita tebel, dia bakal nambahin damage buat si Cloudy-nya. Jadi damage ke kitanya jadi gede banget. Dan gue lihat Cloudy-nya ini nggak bikin Cloudy-nya udah bikin penetration juga ya. Ya udah jadinya kita kalau udah kayak gini harus punya defense yang tebel dan harus punya darah yang tebel. Jadi utamain sih menurut gue ini di sini bikin physical defense dulu ya. Jadi sebetulnya salah nih bikin permen, tapi nggak salah banget. Nah, di sini tim mereka dapat Lord lagi, nggak apa-apa. Cuma gue ngerasa ini bakal menang war, cuma pas gue lihat di maps ternyata si cleannya ada di bawah, jadinya gue bingung juga tuh. Udahlah gue mundur aja gitu, gue putusin mundur. Padahal kalau ada clean itu gue yakin rata semua sih. Cuma ternyata cleannya lagi nge-clear di bawah ya, gue nggak lihat tadi sebelumnya. Baru lihat pas barusan banget tuh. Oh, item yang harusnya dibikin sebelum permen tadi tuh harusnya anti kuiras, bro. Nah, itu anti kuiras itu kan buat ngelawan Cloudy sama Pakuito tuh bagus banget. Nah, di sini karena tim mereka itu mistake ya, sebetulnya ini mistake dari tim mereka nih. Sabernya tadi masuk, salah main masuk aja gitu. Terus tanknya juga nggak punya backup ya kan. Di sini kita nge-clear aja, tetap fokus, nggak langsung coba harus nge-end gitu, nggak. Yang penting kita defend aja dulu, clearing minion, isi darah, jangan sampai kita mistake di akhir. Kalau orang lain musuhnya mah nggak apa-apa ya mistake. Yang penting kita nggak boleh salah.
Nah, di sini kita clear-clear dulu biar nanti nggak ada pikiran kalau kita misalkan mau nguar gitu, nggak ada pikiran orang takut di split push sama musuhnya gitu. Nah, antivirus gue udah jadi nih. Ini udah pasti damage-nya Cloudy sama Paku itu udah nggak ada rasa ya. Nah, di sini kita nahannya jangan terlalu jauh dari base. Kita bawa agak ke base dulu biar dia susah buat ngepushnya. Karena kalau kita warnya ada di base, teman-teman kita tuh semua pada deket-deketan jadinya bisa saling bantu. Nah, di sini warnya ada di buff biru, tapi gue nggak langsung ke sana karena tadi kelihatannya kayak si Saber pengen ngehajar MM gue. Tapi gue langsung ngikutin lagi, gue ulti aja. Nah, di sini MM gue mati nih kena ultinya si Cloudy ya. Gue akhirnya mundur karena gue tahu tim kita udah nggak ada damage nih di sini. Karena damage kita kan dari si MM ya. Yang bisa ngasih damage ya dia doang sebetulnya. Nah, di sini kita pokoknya usahain clear sebisanya di sini. Clear, jangan terlalu jauh dari turret, mainnya begitu ya defense-defense-nya tuh. Nah, kita dicece tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh. Karena item kita nih udah komplit ya, udah nggak terlalu sakit musuhnya nih. Nah, gue ulti biar dia nggak terlalu jauh geraknya. Tapi sayangnya si Paku itu bisa ngedes ya. Di sini gue backup si lapu-lapu biar nggak dihajar. Nah, ini di CC bisa. Sabernya mistake lagi tuh, dia ngelakuin kesalahan lagi ya. Nah, di sini gue nggak langsung ke Lord nih. Kenapa? Karena harus isi darah dulu lah. Kalau misalkan kita ngelord darahnya tipis, sia-sia aja. Nah, kalau udah kayak gini, siap kita war lagi buat ngehabisin mereka semua. Di sini sih gue sebetulnya takutnya ada yang split push nih. Jadi gue agak ragu buat ngelord di sini. Nah, ini gue cece aja, tapi gue akhirnya gue putusin buat ngelord, ikut bantu. Karena minion di bawah udah keluar lagi yang baru ya. Minion-minion kita. Jadi kalau misalkan kita mau balik, ada kesempatan tetap nanti. Nah, item terakhir malah gue bikinnya Blade Armor karena yang tadi gue bilang si Saber itu perlu di atau si Paku itu kalau ada damage kritikalnya bisa ditahan pakai Blade Armor ya. Nah, di sini mereka udah ngelakuin kesalahan banyak banget ya di late gamenya malah 3 orang mati. Di sini gue nge-clear yang bawah dulu. Kenapa gue nge-clear bawah? Karena bahaya banget kalau sampai ada yang split push. Gue nggak mau itu terjadi. Jadi gue main aman. Biarin tim gue yang nge-push karena tim mereka kan cuma 2 atau 3 orang. Nah, udah kayak gitu. Minionnya sisa satu gue tinggal aja nggak apa-apa. Gue langsung bantuin ikutan nge-push. Di sini gue ulti, buka ulti langsung buat ngehajar si Cloudy. Gue juga buka spell darah biar nggak terlalu sekarat di turretnya. Tapi sayangnya belum bisa end juga ini. Nah, gue sebetulnya mancing si Cloudy itu, tapi Cloudy-nya pinter juga ya, cepet kaburnya gitu. Darah turretnya status lagi tuh guys, padahal juga. Tapi ya memang begitu, kita harus tahu kapan mundur ya biar kita nggak ngelakuin kesalahan kayak tim mereka tuh. Timnya jago, ngekillnya banyak tapi makronya nggak bagus mereka. Nah, di sini tim kita matinya udah 3 ya. Jadi tinggal gua sama Link aja nih. Jadi hal yang gua lakuin di sini buat defense-nya, gua nggak maju, gua tahan di turret sampai minionnya datang kita clear semua. Jadi kita ngulur waktu sampai tim kita hidup lagi.
Jadi kalau kayak gini nih sebetulnya tujuan kita bukan ngekill musuh ya, tapi justru nahan turretnya biar nggak di end. Nah itu sebetulnya Saber ngelakuin mistake lagi tuh, dia pengen ngeburst orang tapi malah maju sendirian. Harusnya tuh main Saber, kalau yang gue lihat yang bagus ya biasanya dia masuk ke warnya tuh kalau udah late game gini dari belakang. Nah di sini gue ulti buat ngejar Kagura, malah ditarik sama Franco buat dibantuin buat ngedeketin Kagura ya, malah seneng gue. Nah di sini gue baca gerakannya Kagura, arahnya biar gue agak jauh dari dia gitu. Kan biasanya dia pasti larinya mau kaburnya ke base dia kan, jadi gue arahnya lebih ke base dia. Nah di sini gue takut Pakuitonya ngepush split push, jadi gue pulang sendirian buat jagain nih, karena gue yakin tim gue bisa ngepush tuh semuanya, karena tim mereka kan damage-nya udah nggak ada kan, kayak MM-nya atau Kaguranya. Jadi gue yakin banget itu pasti end. Nah begitu guys caranya ya, biar kita tuh tetap jadi orang yang apa ya namanya, pikirannya tuh jernih walaupun timnya blow on gitu ya kadang, yang kayak si Vale-nya gitu, tapi akhirnya dia silver juga tuh. Oke guys, sekian.